Alright guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, kita berbicara mengenai arah pasar kripto untuk minggu ini. Kemudian kita berbicara juga satu koin yang akan punya kejutan luar biasa di tahun 2025 ini. Buat teman-teman yang mungkin sudah menonton di video yang ini, kalian bisa langsung cek ke sana atau kalian bisa tahu lah koin apa yang kita akan bicarakan di sini. Dan ini berdasarkan rangkuman beberapa news yang saya siapkan untuk menemani sahabat Black Cuan minum kopi. Jadi, siapkan satu cangkir kopi, mari kita dive in my friend. Yang pertama di sini saya ingin berbicara adalah mengenai sentimen kepada salah satu koin, yakni Ethereum. Ethereum ini disebut rusak. Kata-kata hari ini, ETH rusak. Oke, karena dia ini koin sampah, teman-teman, lemot, gas fee-nya mahal, kemudian dia hanya bisa ketolong gara-gara ada layer-layernya itu. Jadi sebelum dia bisa membuktikan ada upgrade, maka dia baru bisa sombong nih kepada koin-koin semacam Solana ataupun Sui. Teman-teman, kalian pasti tahu rumusnya. Semakin banyak orang ngejek satu aset, itu biasanya koin tersebut akan punya potensi yang masif. Saya kira kalian masih ingat bagaimana XRP diejek semenjak tahun 2022. Guys, itu sudah kita lewati. Dan itu sudah terjadi juga. Dan sekarang ini Ethereum gimana? Oke, selanjutnya mengenai fenomena yang kita alami sekarang ini dan kenapa altcoins kok pada belum gerak gitu kan. Sementara Bitcoinnya anteng-anteng di 90-an ribu sampai 109.000, itu area mereka ini naik turun terus di situ teman-teman. Akan tetapi altcoins sudah tergerus 80% bahkan 90%. Salah satu alasannya adalah meme coin. Dan sampai meme coin ini mulai dirasakan, waduh ini mulai nggak enak nih pasar ini, barulah kita bisa continue the bull run guys. Dan kalau kita mau jujur ya, sebenarnya ya, kita benci-bencinya dengan Gary Gensler. Ternyata meme coin itu prediksinya Gary ya, bagian benarnya lah saya bilang di sini ya. Sebagian besar juga dia salah. Sebagian benarnya ini adalah mengenai si meme coin tersebut. Please Gary come back. Enggak, jangan kembali. Jangan kembali, tapi untuk bagian meme coinnya kita setuju. Salah satu meme coin yang gila-gilaan ini ya, crazy-nya minta ampun ini adalah Libra, teman-teman, yang dipromot oleh Presiden Argentina. Jadi saya pikir waktu itu dia kepencet ya, salah pencet atau dia kena hack gitu kan. Kalian bisa lihat ini, pergerakannya naik dan hanya dalam waktu beberapa jam saja, ini langsung kena rug pull di sini teman-teman, ditarik uangnya. Jadi pada saat itu saya pikir dia ini kena pencet teman-teman, dan ternyata enggak. Dan memang ya, kalau kita perhatikan ya, bahwa meme ini bisa bikin orang itu kaya hanya dalam waktu beberapa jam, miskinnya juga dalam sekian jam. Bahkan seorang pemimpin negara, pemimpin suatu negara pun, yang pontang-panting membangun trust dari bawah, itu kena senggol juga sama fenomena ini. Dan dia juga akhirnya terancam posisinya itu sebagai presiden oleh oposisi di sana, teman-teman. Itu luar biasanya dampak dari si meme coin. Dan teman-teman, meme coin ini memang membuat hype itu luar biasa besar sekali karena orang-orang akhirnya mulai meninggalkan altcoins yang fundamental bagus, project bagus, dan tidak sedikit orang ingin cepat kaya itu dari meme coin. Padahal sebenarnya itu seperti gambling, judi teman-teman. Dan akibat dari nuansa-nuansa itu adalah salah satu nuansa yang diwakili melalui candaan ya di sini. What if ini top cycle? Bagaimana jika ini adalah top cycle-nya? Teman-teman, kalau kita mau jujur, market top itu berada di saat euforia. Not in fear, guys. Tidak pada saat fear. Pertanyaan saya kepada kalian adalah, sekarang ini kita sedang euforia atau kita sedang ketakutan nih kepada harga Bitcoin? Dari sinilah saya melihat ya, untuk minggu ini semacam pertanda bahwa fear ini semakin banyak sekarang, teman-teman. Dan minggu ini kayaknya akan kebalikan dari apa yang kita takutkan tersebut. Kenapa demikian? Salah satu alasan saya di sini adalah massive Bitcoin position disclose.
Teman-teman, di tengah ketakutan orang-orang tentang harga Bitcoin, altcoin, segala macam kripto di sini, Millennium Management memposisikan 2,6 billion US dollar teman-teman kepada Bitcoin, kemudian ada Brevan Howard 1,38 B, Goldman Sachs 1,58 B, kemudian UAE Uni Emirat Arab ini dengan Sovereign Fund itu juga menginvestasikan 436 juta US dollar. Ketika ketakutan itu muncul di pasar, mereka melakukan ini. Smart money melakukan hal yang kebalikan dari para retails yang sedang ketakutan. Kemudian, sahabat Black Cuan, untuk altcoins kita berbicara di sini, kita mulai masuk ke satu koin yang akan eksplosif ya. Pertandanya adalah di BTC Dominance di sini, sahabat Black Cuan. Apabila kalian perhatikan, ada wick panjang di sini yang merupakan tekanan dari harga atasnya dia ke bawah di sini, dan ini adalah area-area yang merupakan tempat BTC.D itu tertekan, dan akhirnya merahnya ini cukup panjang di sini, sahabat Black Cuan. Jadi kombinasi antara wick ini, pelemahan ini membuat BTC.D bisa diprediksikan akan cooling down dulu di sini. Terjadi penurunan dulu di sini gara-gara ada si wick ini, teman-teman. Dan koin yang saya katakan akan eksplosif 2025 yaitu adalah si Ethereum, teman-teman. Untuk time frame 1 minggu di sini kita perbandingkan dia dengan BTC.D, area 60-61% itu, sahabat Black Cuan, merupakan area yang bolehlah kita anggap sebagai rejection kepada si Bitcoin. Akan tetapi bagi Ethereum itu adalah area yang demand, area yang merupakan tempat orang-orang ini masuk untuk membeli si Ethereum karena dia mengharapkan pantulan yang akan terjadi selanjutnya. Dan sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengingatkan sahabat Black Cuan bahwa this is not financial advice, guys. Saya bisa saja salah di sini, dan kalau sangkut teman-teman itu lama dan menyakitkan. Jadi buat kalian yang sekarang ini sudah ekspektasi bear market, kalian boleh skip video ini, kemudian tinggalkan dislike ke video ini juga boleh. Tapi buat teman-teman yang masih menginginkan untuk melihat Ethereum ini mantul, berikan saya like di video kali ini, teman-teman. Dan kita lanjutkan untuk si Ethereum di sini. Beberapa waktu yang lalu kita katakan bahwa apabila ada staking untuk Ethereum ETF-nya, teman-teman, itu akan membawa perubahan yang luar biasa besar bagi si Ethereum-nya. Karena perbedaannya dengan BTC ETF adalah para pemegang BTC ETF itu, mereka ekspektasinya itu di harga yang terus terjadi kenaikan. Dan itu memang terjadi, sahabat Black Cuan. Lantas bagaimana dengan ETH? ETH ini akan memberikan semacam bunga atau yields bagi orang yang lock Ethereum-nya mereka di dalam ETF. Dan ini juga akan mengurangi supply yang beredar, sahabat Black Cuan, karena mereka ekspektasi passive income yang akan terjadi dari mereka memegang si Ethereum ETF ini. Dan menurut saya di sini, para whales atau big money yang punya banyak uang itu, mereka lebih senang dengan aset-aset yang punya passive income seperti si Ethereum di sini. Dan itulah game changing untuk si Ethereum ETF di 2025 ini, sahabat Black Cuan. Dan ketika si Ethereum-nya naik, teman-teman, ekspektasi kita adalah koin-koin atau altcoins yang punya fundamental, yang punya project bagus, punya tim yang bagus, komunitas yang bagus, itu akan mulai ikutan mantul ke depan ini. Dan kembali lagi kita ke sini, ke Bitcoin dulu sekarang ini, teman-teman. Untuk pergerakan Bitcoin dalam 1 ataupun 3 bulan ke depan ini, saya mendapatkan referensi yang sangat menarik dari Colin Talks Crypto. Kalian bisa juga langsung ke YouTube-nya dia di sini yang menjelaskan tentang pergerakan Bitcoin dengan Global M2 Money Supply. Teman-teman, untuk pergerakannya dia ternyata ya selama ini luar biasa ya. Analisanya mirip dengan pergerakan dari M2 Supply. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah untuk pergerakan yang sudah mendahului ini, dari M2 Supply ini, teman-teman, Global M2 Money Supply ini sudah terjadi pergerakan yang terjadi kenaikan, sementara Bitcoin-nya ini masih lagging di sini. Dan kita bisa lihat ya kemiripan pola di sini. Apabila Global Money Supply ini turun, lihat harga Bitcoin-nya juga ikutan turun di sini, teman-teman. Kemudian ketika M2-nya naik di sini,
kemudian terjadi penurunan. Apa yang terjadi pada Bitcoin? Dia ikutan naik, kemudian setelah itu dia juga ikutan turun. Nah, inilah yang rapat ini yang mirip sekali pergerakannya untuk harga si Bitcoin ke depan ini, teman-teman, kita bisa lihat ya di sini. Dan pergerakan di 2024 itu, sahabat Black Cuan, yang menyebabkan pergerakan Bitcoin ini melandai seperti ini. Jadi ada turun-turun, naik turun seperti ini. Ternyata di global M2 juga seperti ini, teman-teman. Yang jadi pertanyaan saya adalah ketika dia naik di sini, ini masih kosong nih. Masih belum ada nih. Seperti apa pergerakannya? Apakah dia akan naik atau dia akan turun? Saya ekspektasi kalau dalam 3 bulan ke depan ini, yang ini teman-teman, terjadi kenaikan. Jadi bisa jadi di Maret itu sudah kita lihat ya, harga si Bitcoin itu di atas 110-120 ribu. Itu ekspektasinya apabila dia mengikuti pola dari M2 money supply di sini, teman-teman. Buat kalian yang skeptis dengan hal ini, tolong berikan pendapat kalian di kolom komentar apabila ini tidak sesuai dengan apa yang kalian pikirkan. Kemudian untuk siklus, teman-teman, masih tentang Bitcoin di sini. Pada akhirnya kita melihat ya, pola yang mirip terjadi dengan 2 siklus sebelumnya. Yang berbeda adalah di current cycle kita sebelumnya, kita telah melewati pergerakan di 2 siklus sebelumnya, itu di bulan Maret tahun kemarin ya. Puncaknya di tahun 2024, teman-teman. Setelah itu kita mendatar di sini, dan siklus BTC ini justru sekarang ketinggalan dengan yang terjadi di 2 siklus sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ini akan terus ketinggalan, kita turun ke bawah seperti ini, atau dia akan pelan-pelan mulai merangkak mengikuti pergerakan pada siklus yang sebelumnya? Itu masih menjadi pertanyaan, tetapi saya lebih kepada area yang optimisnya di sini, sahabat Black Cuan. Kemungkinan kita akan melandai dan perlahan kita terjadi kenaikan. Apabila juga mirip dengan apa yang kita bicarakan tadi tentang money supply tersebut, sahabat Black Cuan ya. Selanjutnya di sini yang menarik adalah untuk total market cap yang sekarang ini bullish, teman-teman. Ada tren yang berjalan selama 10 tahun belakangan ini, dan ini belum bocor, belum tembus dia ke bawah, malah terjadi pemantulan di sini, dan kita ekspektasikan dia akan terjadi kenaikan, dan ini didukung juga oleh indikator RSI-nya, teman-teman. Jadi untuk RSI-nya di sini, areanya tampak terjadi pemantulan di sini, sementara total market cap di sini bullish. Secara logikanya adalah dengan banyaknya uang yang dicetak di tahun 2020 sampai 2022, kemudian ke depan ini masa jumlah uangnya bakalan sama sih? Masa sih total market cap ini akan sama dengan yang terjadi di 2022 gitu kan? Sementara di tahun 2018 itu market cap-nya terjadi kelipatan beberapa kali gitu kan? Dan di 2025 ini apakah dia akan turun di sini langsung ke 1 triliun lagi? Guys, dan terakhir di sini teman-teman ya, untuk menutup video kali ini, fenomena meme coin itu adalah warna yang diberikan kepada kita di bull run kali ini, sekaligus jadi ujian mental juga. Akan tetapi teman-teman ya, untuk the hard truths-nya di sini adalah fenomena yang kita rasakan sekarang ini tidak sustainable, tidak akan bertahan lama. Maksudnya untuk fear yang kita rasakan di sini. Dan good projects itu memang dikangkangi sekarang ini oleh banyaknya meme coin yang muncul. Kemudian experience traders pun itu burning out guys, dan komunitasnya losing faith. Dan apa yang kita butuhkan ke depan ini adalah returns to fundamental guys. Kembali lagi kita ke fundamental, kemudian kita fokus ke sustainable growth, dan mulai mensupport ke real builders. Dan komunitas ini pun harus sabar, karena dia akan mendrive accountability dalam hal ini. Jadi project-project yang bagus itu akan bertahan di sini teman-teman. Saya yakin di portofolio sahabat Black Cuan itu banyak yang berdarah-darah, tetapi proyek yang bagus, yang punya komunitas bagus, fundamental bagus, itu akan melewati masa-masa sulitnya. Dan itulah yang menarik untuk kita tunggu ke depan ini sahabat Black Cuan. Jadi ini bukan tentang saya hopium kepada kalian atau ngajak kalian FOMO, enggak. Ini tentang kita melihat bahwa proyek-proyek yang punya fundamental, punya tim yang bagus, komunitas yang solid, itu akan bertahan. Dan 1-3 bulan ke depan ini adalah exciting time. Waktu yang sangat menarik untuk market crypto ini, teman-teman. Jadi, sekian video kita kali ini.
Teman-teman, terima kasih telah menonton. Let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace, my friend.